Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada sesi kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafada Syafaatul Ummah, mahasiswa semester 4 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di pagi hari ini kita akan membahas kajian tentang bagaimana sih sebenarnya hukum menjadi seorang konten kreator, entah itu di platform sosial media TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, maupun di media sosial lainnya. Pemuda-pemuda muslim saat ini bergerak cepat merintis format baru dakwah digital yang sangat cepat. Siapa sih di zaman sekarang yang tidak punya HP? Siapa sih di zaman sekarang yang tidak punya akses untuk bisa mengakses internet secara cepat dan mudah, mulai dari anak kecil, bayi, sampai tua pun kakek nenek kita sudah bisa ya mengoperasikan handphone yang biasa kita pakai ini. Nah, maka dari itu sangat cepat digitalisasi di era zaman sekarang itu berkembang. Salah satunya adalah dakwah digital. Konten-konten produksi kaum muda muslim saat ini sangat mengisi segmentasi baru para remaja yang mulai aktif untuk menjadi seorang konten kreator. Namun sebelum itu, aku pengen tanya nih ke teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah paham belum makna dari konten kreator itu sendiri? Belum. Oke, jadi di sini konten kreator adalah julukan bagi orang yang membuat konten di media sosial, entah itu di YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Bagi seorang konten kreator ini, konten yang biasanya dibuat itu bertujuan untuk membangun personal branding dirinya sendiri. Ada yang tahu makna dari personal branding di sini? Citra. Nah, begitu, benar sekali. Jadi personal branding di sini merupakan citra dari seorang konten kreator itu sendiri. Namun kita sebagai pemuda generasi bangsa dan juga terikat dengan hukum-hukum syariat Islam, kita harus menjadi seorang konten kreator yang bermanfaat, bukan hanya konten kreator sebagai hiburan saja, tetapi juga bermanfaat untuk orang-orang dan generasi yang ada di sekitar kita. Atau salah satunya kakak tingkat kita sendiri, yaitu Umi Laila. Ning Umi Laila sekarang lagi hip-hipnya di FYP TikTok, di FYP YouTube. Itu Ning Laila sekarang banyak diomongin oleh orang-orang bahwa konten dakwahnya itu bagus, sehingga dia punya personal branding yang baik dan diundang kemana-mana. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita itu menjadi konten kreator yang baik? Yang pertama itu kita harus mengenali target audiens kita. Ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk diri kita sendiri untuk mengenali target audiens kita, yaitu berapa sih umur mereka, berapa sih umur target audiens kita. Misalkan kalau target kita itu ya para wanita muslimah yang biasanya modis, stylish, itu kan biasanya kisaran dari 17 sampai 30 tahunan lah gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya apa? Kalau hijabers tentunya berarti perempuan, benar sekali. Kemudian di mana sih mereka tinggal, kemudian bekerja dan bersosialisasi. Kalau misalkan kita seorang hijabers, ya pastinya tempat tinggal dari audiens kita itu ya bisa di kota-kota yang mungkin kota-kota besar kayak seperti di Surabaya ya Mbak Zara ya. Pastinya kan mereka itu juga pengen tampil modis, pengen tampil secara syar'i tapi juga stylish gitu ya kan. Kemudian apa yang mereka lakukan di waktu luang, misalkan foto-foto atau apapun itu. Kemudian yang kedua, pilih platform sosial media yang tepat untuk membuat konten. Kalau menurut Mbak Mbak di sini, sekarang platform media sosial yang lagi ngehip itu apa sih? Bisa TikTok. Oh, TikTok. Berarti Mbak Mbak di sini lebih sering membuka TikTok. Iya, benar. Ya, benar sekali. Kenapa sih TikTok itu sangat ngehip di
di kalangan anak muda zaman sekarang. Karena ya TikTok itu lebih friendly, kemudian lebih efisien juga. Kita itu tinggal scroll, kita udah bisa menemukan banyak ide di sana. Kita dapat menemukan banyak hiburan tanpa kita harus kemana-mana. Bahkan 2 jam aja tidak terasa ketika kita itu scroll TikTok, ya kan? Benar apa enggak? Benar. Nah kan 2 jam kita itu sangat berarti. Tapi ketika kita scroll TikTok, 2 jam itu tidak terasa. Seperti itu. Nah sekali. Kemudian yang ketiga, buat konten itu secara unik sesuai brand yang kita inginkan. Unik di sini bukan hanya unik yang yang kayak biasa-biasa aja, tapi uniknya juga harus bermanfaat. Ketika kita menciptakan konten yang bermanfaat, maka kita akan menarik audiens kita itu lebih tertarik terhadap konten-konten kita. Karena itu bermanfaat, bukan hanya sekedar hiburan semata. Seperti itu. Kemudian yang keempat, konsisten dan aktif di sosial media. Bukan hanya kita itu scroll saja, tapi kita juga membuat atau memproduksi sebuah konten gitu. Jadilah orang yang bukan hanya penikmat semata gitu, tapi juga memproduksi konten-konten yang bermanfaat seperti itu. Supaya scroll kita itu juga bermanfaat gitu. Karena kan semakin kita aktif di sosial media, semakin banyak ide yang kita dapatkan dan semakin menarik, kayak audiens itu semakin tertarik dengan kita. Kita harus ikut tren-tren yang lagi viral, kemudian tren-tren yang lagi nge-hit di zaman sekarang. Kemudian kita juga biasanya kalau di TikTok itu kita juga harus memperhatikan song-song yang lagi viral supaya konten-konten kita itu juga naik ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian selalu update dan mengikuti tren. Seperti yang aku tadi bilang, kita harus selalu up to date dan memiliki wawasan pengetahuan yang luas mengenai hal-hal yang terjadi. Nah, itu saja dari aku ya terkait dengan bagaimana sih kita menjadi seorang konten kreator yang baik di kalangan anak muda, terutama di kalangan pemuda-pemuda Islam saat ini. Mungkin teman-teman sendiri ada yang mau bertanya atau kita diskusi lebih lanjut terkait dengan konten kreator saat ini. Saya Mbak. Iya, silakan. Menurut Sarmian ini bagaimana tips untuk menjaga konsistensi kita untuk selalu upload video sesuai dengan tenggat waktunya? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Zahra. Di dunia konten kreator ini, konsistensi itu merupakan suatu hal yang wajib atau kunci awal untuk mengumpulkan audiens kita gitu. Kalau misalkan kita sudah punya rasa konsistensi, kita udah punya waktu atau tenggat seperti yang Mbak Zahra tentukan seperti itu, kita tidak perlu menghabiskan setiap menit untuk online karena kita sudah punya jadwalnya tersendiri. Yaitu dengan cara kita menjadwalkan, kita perlu menjadwalkan konten-konten yang akan kita post setiap harinya. Kalau dari aku pribadi nih ya Mbak Zara, karena aku juga sebagai konten kreator, aku biasanya itu setiap bulan itu sudah menentukan konten-konten apa aja yang biasanya akan aku upload setiap harinya gitu. Jadi dibuat seperti kayak spreadsheet ataupun di Word, kita itu biasanya sudah menentukan tanggal-tanggal jadwalnya beserta isi konten yang akan kita post di sosial media seperti itu, supaya kedepannya itu kita lebih enak, lebih nyaman post, kayak langsung aja ngepost gitu. Kita nggak perlu lagi mikirin tiap hari, aduh ide apa nih yang harus aku post lagi, konten apa nih yang harus aku post lagi, karena sebulan itu sebelum kita melakukan kayak brainstorming ide lah istilahnya, kita sudah tahu apa aja sih yang mau kita post, konten-kontennya juga seperti apa. Seperti itu Mbak Zara. Jadi intinya kita itu harus menjadwalkan konten-konten kita apa aja yang harus di-post ke depan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Cukup ya, aku mau. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam